Shalom Genzi, balik lagi sama podcast kita Trust Issue, bukan salah masalahnya, tapi kamu masalahnya. Udah. Kak, di konten kali ini ya, di topik kali ini kita mau bahas tentang, ya ini chill aja sih, Jesus and Coffee. Mungkin Jesus and Coffee itu Yesus dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, rock and roll ya, Rock and roll aja. bener. Oke, kita udah kedatangan narasumber yang dari jauh sana, Dari jauh, dari timur. ya. Kak Dio ya, Kak Dio. Oke, langsung kenalan dulu ke Kak Dio. Oke, perkenalan ya nama saya Gio, terus apalagi Niko. Mungkin sekarang lagi apa, kuliah, kah, apa kerja, kah? Saya sekarang bukan sehari-hari ya kerja ya kerja aja sih, lebih banyak nyantainya aja. Santainya. Terus ya kebetulan aku sama Satu pekerjaan. ada satu kerja. Jadi ya Tahu lah ya, tahu hari ngapain gitu, sering ketemu. Nah mungkin langsung aja ya. eh Menurut Kak Dio nih, POV Kak Dio dalam kehidupan sehari-hari tentang topik ini khususnya coffee itu mas, anak-anak muda kita ngobrolin tentang Kristenan, dongkongan, gimana? Menurut saya untuk anak-anak muda yang Kristen ya terutama ya mungkin kalau santainya tuh udah santai. udah santai. Cuma kesantaian Santai. Itu bisa dijelasin lebih detail lu, santainan lu gimana, santai itu gimana? kalau santai kita kalau dari tongkrongan mungkin apa ambilnya sisi komsel ya. Ya, Kita nongkrong komsel gitu. Di setiap tongkrongan kita membahas soal ada firman Tuhan yang disampaikan atau kita bisa mengambil makna dari sharing teman-temannya kita. Ya paling enggak kita dari perkumpulan itu terbangun sebuah rencana atau ide-ide yang baru itu untuk dikerjakan atau ya yang paling enggak kesadaran tuh dalam arti nongkrong-nongkrong tok. oke. Nah, Berarti ya have fun kayak HIAC itu menurutku mending ning omah, ya. mending di rumah. Tapi ada sesuatu yang dibahas gitu ya. Ya gitu. Berarti anak muda itu juga harus kreatif ya. Ya paling enggak kita dalam tongkrongan itu bisa membangun pikiran kita lah. Bisa ya paling enggak ada yang nge-up kita buat ini atau bahkan jarang teman-teman kita tuh ada yang berani menegur kita kalau kita salah walaupun gak teman dekat. Malah kita seringkali sama teman dekat seringkali kita mengiyakan kesalahannya dia. Itu betul gak baik ya. Gak baik. Jadi kalau bisa ya salah. Brengsek ya brengsek. Nah, jadi gak harus buat kita kasih ngasih yang baik-baik aja ke temen ya. Jadi kalau bisa ya saran saya sebagai kalian yang punya teman dekat ya, kalian beranilah menyampaikan apa yang nggak pengen didengar sama teman dekat kalian. Karena itu bentuk kasih sayang juga. Betul. Bentuk kasih sayang yang jarang di jarang diungkapkan lah atau gimana ya? Itu emang terkesan tidak sayang tapi sebenarnya sayang nih. Bukan kasih yang pura-pura gitu. Betul. Jadi dengan kamu sebagai temanku bukan menuntut ya tapi paling tidak kamu harus grow up. Aku sebagai temanmu paling tidak aku harus grow up. Tapi itu satu ya, paling enggak kita ada dekat secara emosional, bonding, kenal dekat, nggak semua sekedar kenal-kenal aja. Jadi kalau misalnya kenal-kenal aja mungkin kalau kita ngata-ngatain juga malah kita dikatakan betul. Jadi nggak sembarang orang sih. Ada dekat. Mungkin dari Kak Dio, ada gak sih cara kita buat mengaplikasikan iman kita sebagai anak-anak Kristen nih di lingkungan sekitar kita, kayak di kerjaan, atau kayak lagi kuliah di kampus, atau kita kerja gimana? Kita menciptakan lah suasana yang santai loh. Yang pertama tadi aku setuju sama saudara kita harus ada bonding dulu ya. Harus ada ikatan emosional, secara emosional karena kalau kita masih kenal awal mungkin kita full penerimaan nih. Full. Kau apa we
full penerimaan ya Rani, kamu nyaman sih AC. Tapi ketika kamu udah nyaman, nggak bisa nih kita terusin kamu kayak ini, kamu harus do up atau kita yang harus do up gitu. Oke, jadi kalau kita udah terima, nggak boleh kita terus stay di penerimaan itu aja ya. Nah, harus do up lah. Upgrade lah ya. Heeh. Karena sesuai firman Tuhan harusnya komunitas kita membangun harusnya. Oke, cuma ini Kak Dio, ya nggak sadar lu gimana nih? Ya gak sadar ya. Gimana nih? Awal tahun pertama masih gitu-gitu aja ya wes, tidak apa-apa. Kita tetap merendahkan diri lah. Tahun masuk tahun kedua kalau masih ngeyel, ya kita harus pakai kasihan tidak pura-pura. Kasihan itu ora harus tahun ketiga sekarang aku ngesot sama si manusia. Kalau penerapannya dalam sehari-hari mungkin aku tak ambil dari kehidupanku aja ya, ya itu. Di dalam pekerjaan mungkin aku selalu teringat kisahnya Daniel ya, yang aku selalu teringat kisah itu karena ah, tidak menajiskan dengan makanan raja. Nah itu mungkin di dalam kerjaan apa ambil itu karena aku menjauhi hal yang mungkin dilakukan teman-temanku pekerjaan ya. Mungkin ada yang dengan cara curang atau dengan cara yang licik mungkin Kotor lah ya. kotor. Nah kalau bisa ya gak kalau bisa sih saya mengoptimalkan untuk tidak mengambil hal-hal seperti itu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari mungkin sama teman atau sama Pasangan pasangan untuk sementara saya memilih untuk off sendiri. off dulu ya. Oke, oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya bisa mungkin terlihat ramah. Sama. Walaupun ramah menurut saya tidak baik ya karena kadang kita juga perlu Marah. nggak marah sih, perlu tegas. Perlu tegas. Kadang ya ke dalam kehidupan sehari-hari ya saya berusaha untuk apa adanya aja sih. Saya nggak takut dibenci karena ya dibenci hal biasa, disalahpahami hal biasa. Yang penting saya menyuarakan apa yang menurut saya benar. Kalau menurut pandangan teman-teman salah ya disalahkan aja tidak apa-apa. Ya, nah kan tahu sih Nah, masing-masing ya. soalnya saya manusia, ilmu saya juga terbatas. Kalau ada yang lebih pinter atau yang saya ucapkan salah ya ditegur aja saya terima. Tadi kan menurut Kak Dio nih, awal-awal penerimaan dulu nih. Penerimaan terus kita grow up bareng. Mungkin bisa diceritain soal komunitas yang Kak Dio ceritakan tadi kayak kita harus awalnya penerimaan. Oke, jadi ini saya sharing aja ya. Sharing Sharing. Santai. Jadi saya bisa berada di sini karena pertolongan Tuhan juga, ngasihku material eh di masa lalu saya atau mungkin 5-6 tahun belakangan saya beda banget lah dari yang ini. eh Dulu mungkin sifat saya masih keras banget, keras kepala terus ya bahkan saya nggak percaya Alkitab, percaya Alkitab sebagai dongeng dan singkat cerita mengalami mungkin keterasingan ya atau mengasingkan diri yo dari dunia luar hampir 2 tahun dan setelah memutuskan untuk keluar dalam pengasingan itu disambut oleh Mas Ipta atau Ketua Youth Timothy Youth. Nah dari situ saya bergabung di Timothy Youth. Nah dari Timothy Youth saya melihat nih ada perbedaan komunitas yang dulu saya di masalah saya bergabung dalam komunitas yang bukan Kristen sama yang Timothy Youth ini. Kok saya melihat gaya hidup yang berbeda. Contoh simpel dengan berbagi atau cara mereka mengasihi sesama itu. Lah ini kok pernah tak mendapat, tidak pernah tak dapat. Terus penerimaan yang mereka yang saya dan tangkap itu juga beda. Kok di posisi itu saya merasa beda nih dari teman-teman yang baru tak kenal di Timothy Youth. Tapi mereka bisa menerima saya kayak udah kenal lama itu. Nah, Kekeluargaan ada di situ. ya dari situ saya mungkin lebih banyak mendengarkan di awal dan
oh ternyata mereka sharing tentang firman Tuhan, terus oh cara merespon firman Tuhan gini, oh kita tahu bahwa suara Tuhan seperti ini atau membedakan suara Tuhan dan suara hati. Nah dari situ mungkin akal budi saya diperbarui ya lewat dengan firman, jadi saya lebih masa-masa yang jauh yang belum yang terlewati ketika saya menjauh dari Tuhan itu saya lengkapi di situlah. Perlahan-lahan saya lengkapi. Ya mungkin kalau aku lihat ya mungkin karena Mas Diwa dulu berapa tahun 5 tahun 6 tahun ya kebelakangan dulu beda banget sama sekarang ya. Iya pasti. Nah, dan ya pastinya Mas Dio ini kan dari orang luar kalau masuk ke event dibandingkan orang yang udah lama di event merasa seru Mas Dio ya kayaknya lebih seru grow up daripada udah emang lama sama. Saya lihat sih gitu kayaknya. Parah ya. Parah. Bapak, Ini bisa membangun iri dengki ya aduh jadi salah paham. betul. Apa lagi nih? Dari Kak Dio mungkin ini bisa ceritain dikit dong masa lalu Kak Dio yang katanya itu jauh, katanya itu dulu gak ada, gak percaya kita gitu. Apa nih saat di spailokin gitu? Apa yang buat tadi tuh Yang pertama karena dari kecil saya nggak dapat, ya mungkin dapat di sekolah minggu aja ya. Setelah keluar dari sekolah minggu, nggak keluar sih, lulus dari sekolah minggu, terus saya masuk SMP, saya ketemu sama teman-teman SMP atau perkumpulan yang ya namanya anak muda pasti excited sama hal baru ya. Nah dari situ saya mulai kenal ya alkohol, rokok atau pergaulan yang tidak benar. Nah mulai dari situlah titik awalnya. Lalu saya bikin band underground, kenal musik-musik underground, terus terlibat dalam komunitas underground. Nah dari situ saya bisa membandingkan nih bahwa ya dulu saya di komunitas yang ini sama Timotius wah beda banget. Maksud kasihnya juga beda. Makanya di Alkitab ada yang bilang kalau kamu mengasihi yang sama-sama baik ya percuma. Orang jadi yang mengasihi orang yang sama-sama jahat. Ya. Ini di sini bukan saya menjelek-jelekan atau membandingkan atau mengcompare ya, tapi ini sesuai yang saya rasain aja. oke. Kalau secara detailnya mungkin butuh waktu lama untuk menceritakan. Boleh ya ini ngobrol sendiri aja ketemu langsung sama Terus yang cewek-cewek gak apa ya Kak? Enggak apa-apa, malah terus di saya masih normal. Ini kan Kak Dio udah ngalamin perubahan nih. Mungkin ada cara buat Kak Dio bagiin ke anak-anak muda cara yang relevan. Gimana sih supaya mereka tuh bisa kenal Kristus? Gimana sih mereka supaya bisa berubah dari masa lalunya ke masa yang diperbarui secara akal dari yang tongkrongan banget ya tongkrongan gue tuh Kalau yang tongkrongan banget mungkin ngalir aja dan kalau sesuai pengalaman saya ya saya ngalir. Saya nek disuruh milih juga mungkin aku nggak akan milih jalur ini karena dia tahu sendiri lah pergaulan dunia nih mereka. dagingnya dikuasai terus ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin ada alarmnya bunyi ya mungkin ya alarm di hatinya bunyi buat panggilan untuk mengenal Kristus ya. Yang pertama ke diri kalian buat belajarlah menentu hati Kristus dengan cara ya paling awal ya bergabung dengan komunitas. Dari situ kita bisa dibimbing lah Belajar. belajar. Selain itu yang paling penting ya kalian harus belajar sendiri ya teman-teman. Karena bukan teman-teman yang menguatkan tapi firman Tuhan yang menguatkan. Dengan kalian membaca firman, menurutku kamu diperbarui lah ketika kamu membaca firman. Apalagi Alkitab itu setelah saya baca jadi saya dulu suka hal-hal yang mitologi dewa-dewa. Saya suka itu asal usul dari negeri manapun saya suka. Nah setelah saya baca ini, saya baca Alkitab ternyata loh kok yang saya cari kok
kembalinya ke Tuhan. Nah, ternyata seluruh dewa-dewa itu ada di seluruh Alkitab. Ya itulah kalau mau cerita lebih lanjut bisa Tongkrongan saya sepi bareng aja. atau enggak bisa join di ibadah di Madiun nanti ketemu sama teman-teman. Benar. Ya mungkin gitu aja Mas Tiko ya. Begitu aja Kak Dio. Makasih buat sharingnya. Jadi intinya Ya mungkin kalau dari aku jangan jangan merasa gimana-gimana buat cerita sama teman-teman komunitas kalian itu. Ya join dulu di komunitas kalian yang kayaknya buat kalian kelihatannya komunitas itu positif. Ngobrol di situ, sharing di situ, dekat secara emosional, bonding, deket, klik nih. Kalian mau cerita apa aja bebas. Grow up bareng. Bukan cuma cerita-cerita aja ya, buat ada actionnya, action juga penting. Cara grow up paling gampang itu kalian harus menerima atau membiasakan nasihat-nasihat yang nggak pingin kalian dengar. Ya, itu ini ego dulu. jadi jangan sakit hati. Betul. Jangan sakit hati. No baper-baper. Sabar. Kak, timeline-nya Timotius ya? No nggak no. Nggak Dilarang nggak no. dilarang ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dari podcast kita. Terima kasih juga buat Kak Dio yang Rayu kawan-kawan iku sama-sama pero. Oke, thank you teman-teman. See you in next podcast. Saya ada.